Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Kabar baik bagi orang-orang sengsara. Perkataan nubuat Nabi Yesaya inilah juga yang dibacakan oleh Yesus saat ia berada di rumah ibadat di Nazaret. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang hadir di rumah ibadat, setelah Yesus selesai membaca dan menutup kitab gulungan Nabi Yesaya, Yesus katakan, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya." Orang-orang di sana heran dan menyebut Yesus ini anak Yusuf. Artinya mereka tidak percaya bahwa Yesus Tuhan menggenapi semua nubuat para nabi tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat yang diurapi. Memang tidak mudah mempercayai kebenaran firman Allah. Sampai hari ini pun demikian, banyak orang yang tidak percaya kebenaran firman Allah. Percaya adalah anugerah Allah kepada kita. Dan dari diri kita sendiri kita tidak bisa, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus melalui Injil, melalui kabar baik, melalui firman-Nya, kita menjadi percaya. Kabar baik bagi orang-orang sengsara. Sejatinya kita inilah orang-orang yang sengsara, yang remuk hati, dan orang-orang tawanan, orang-orang yang terkurung. Kita sengsara karena dosa yang menindas kita, remuk hati karena dosa menghancurkan kita, tertawan oleh dosa yang mengikat kita dan terpenjara oleh dosa. Dosa itu sangat kuat membelenggu hidup kita dan kita tidak kuasa keluar dari cengkraman belenggu dosa. Marilah kita renungkan, dosa membuahkan egoisme. Hanya memikirkan kepentingan sendiri sehingga tidak memperhatikan sesama yang menderita, yang sengsara karena ketidakadilan. Dosa membuahkan diri kita merasa lebih di atas sehingga kita remeh kepada sesama dan melukai hatinya, membuat remuk hati mereka yang tidak berdaya. Kata-kata kita pedas dan perbuatan kita keras, membuat sesama terluka, remuk hatinya. Dosa membuahkan penyalahgunaan ketika kuasa yang dipercayakan pada kita pakai sesuka kita dan membuat sesama yang lemah menjadi tertawan dan terpenjara. Dosa membuahkan kemarahan dan tidak membuka pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita lalu dijebloskan ke penjara. Tuhan datang membawa kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang tertawan dan terpenjara. Tuhan datang melepaskan dan membebaskan kita dari tawanan dosa, merawat dan menyembuhkan semua luka karena dosa. Orang yang terluka dan remuk hatinya disembuhkan, menjadi pembawa kabar baik dari Yesus bagi sesama. Orang yang tertawan dan terpenjara dibebaskan menjadi pembawa kabar baik bagi sesama yang tertawan. Injil Kristus Tuhan memberikan pengampunan dan kelepasan dari jerat dosa dan iblis. Yesus Kristus, Mesias yang diurapi, menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia yang berdosa. Adalah menjadi panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari semua akar dosa dan kepahitan dosa dan luka dosa, membawa kabar baik kepada yang lemah, kepada yang menderita, kepada yang miskin, dan kepada yang terpenjara. Tuhan telah mengurapi kita supaya kita menjadi tangan Tuhan membawa kelepasan dari sengsara dan tawanan dosa. Hidup percaya kita melingkupi semua hal di hidup kita. Pelayanan kabar baik yang holistik, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi mereka yang sakit dan terpenjara, meringankan beban penderitaan sesama dengan membuka hati dan juga membuka dompet kita.
Kabar baik, mari kita semua memberitakan dan melakukannya. Karena Yesus Kristus telah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau Yesus Tuhan yang diurapi juru selamat kami, membebaskan kami dari semua kungkungan dosa yang membuat kami sengsara, yang membuat hati kami remuk, yang membuat kami terpenjara. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan dan pelepasan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dapat melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kami. Ketika ada orang yang miskin karena ketidakadilan, tolong kami Tuhan membawa kabar baik kepada mereka. Memperhatikan orang-orang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang yang terpenjara. Berkati setiap orang yang percaya kepadamu, demikian juga gerejamu, untuk datang memperhatikan orang-orang yang di dalam penderitaan. Tolong kami semua Tuhan untuk dimampukan oleh Tuhan, tergerak hati kami untuk meringankan beban penderitaan sesama kami. Dan kami berdoa juga Tuhan kepadamu, bagi setiap orang-orang yang merindukan kebenaran dan keadilan, bahkan yang berjuang untuk melawan ketidakadilan, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka, sehingga suara kebenaran dan keadilan, suara kabar baik selalu terdengar dan menghibur orang-orang yang terluka. Terima kasih Tuhan Allah untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memakai kami, memakai setiap orang yang percaya kepadamu, menjadi alat-Mu, menjadi kabar baik bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kami kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.